Gunung Padang sebuah nama yang pelan-pelan naik ke permukaan dunia, bukan hanya karena ia megah, tapi karena ia mengancam sesuatu yang jauh lebih besar. Pondasi sejarah dunia seperti yang kita kenal, terletak tenang di perbukitan Cianjur, Jawa Barat. Situs ini konon menyimpan rahasia yang bisa memaksa dunia menulis ulang sejarah peradaban manusia. Tapi, mengapa ketika Gunung Padang disebut sebagai bangunan tertua di dunia, banyak ilmuwan global justru bungkam, atau bahkan menolak mentah-mentah? Ada apa sebenarnya? Benarkah para akademisi takut reputasinya runtuh? Apakah ada sesuatu yang tak ingin mereka akui? Atau, adakah skenario besar yang membuat situs ini justru ditutup-tutupi oleh komunitas arkeolog internasional? Dalam video ini, kita akan membedah alasan-alasan mengapa Gunung Padang menjadi sesuatu yang ditakuti. Bukan karena seramnya, tapi karena besarnya potensi untuk mengguncang status quo pengetahuan manusia. Dan setelah kamu mendengar semua ini, kamu mungkin tak akan pernah melihat sejarah dunia dengan cara yang sama lagi. Dalam sejarah arkeologi modern, peradaban manusia diyakini baru berkembang setelah akhir zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Itulah kerangka berpikir utama yang selama ini dijadikan rujukan dalam buku pelajaran, museum, hingga pengajaran akademik di seluruh dunia. Namun, Gunung Padang datang sebagai gangguan besar dalam peta sejarah itu. Penelitian yang dilakukan sejak awal 2010 oleh tim geolog Indonesia seperti Dr. Danny Hillman, Natawi, menemukan bahwa situs ini menyimpan struktur berlapis yang menurut data karbon bisa mencapai usia 20.000 tahun. Bayangkan, jika ini benar, maka Gunung Padang dibangun ribuan tahun sebelum Mesir membangun piramida, bahkan mungkin sebelum peradaban Sumeria tercatat. Ini akan menghancurkan fondasi sejarah arkeologi dunia yang selama ini menempatkan peradaban tertua di Mesir, Mesopotamia, atau Anatolia. Bagi banyak ilmuwan, ini bukan hanya tidak nyaman, ini mengancam. Karena jika Indonesia, yang selama ini hanya dikenal sebagai negara tropis pasca kolonial, ternyata menyimpan peradaban yang jauh lebih tua dari Barat, maka siapa sebenarnya yang layak disebut pusat kebudayaan manusia pertama? Ilmu pengetahuan bukan hanya soal fakta, tapi juga soal sistem. Dalam sistem akademik modern, nama, reputasi, dan publikasi adalah segalanya. Dan ketika seseorang atau suatu temuan datang mengusik tatanan yang sudah mapan, maka biasanya reaksi pertama adalah resistensi. Hal ini bisa kita lihat dalam respon para akademisi dunia terhadap temuan Gunung Padang. Sebagian besar tidak mencoba menguji datanya secara terbuka, melainkan langsung menyerang metodologinya, atau bahkan menuduh penelitinya sebagai pencari sensasi. Kenapa? Karena jika benar Gunung Padang adalah bangunan tertua, maka puluhan bahkan ratusan riset ilmuwan lain bisa dianggap usang. Reputasi mereka bisa hancur. Gelar-gelar akademik bisa dipertanyakan, dan teori-teori yang selama ini diajarkan di universitas besar dunia akan terlihat seperti fiksi. Ini adalah risiko yang sangat besar bagi dunia akademik. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah sains, ilmu pengetahuan juga bisa bersifat defensif dan politis. Ada fenomena menarik dalam komunitas arkeologi internasional, ketika sebuah temuan datang dari negara berkembang, terlebih dari Asia Tenggara, maka sikap yang muncul seringkali skeptis secara default. Namun, ketika temuan serupa muncul di Barat, responsnya jauh lebih terbuka. Lihat saja bagaimana dunia menyambut temuan di Göbekli Tepe Turki, yang dibangun sekitar 11.000 tahun lalu. Meski usianya jauh lebih muda dari klaim Gunung Padang, Göbekli Tepe langsung dianggap sebagai keajaiban arkeologi dan diberi dukungan penelitian dari seluruh dunia. Sebaliknya, Gunung Padang yang didukung dengan data radiokarbon justru ditertawakan. Inilah yang disebut standar ganda, seolah-olah hanya temuan dari dunia barat yang layak dianggap sah sebagai bagian dari peradaban manusia awal. Hal ini memperlihatkan bahwa arkeologi bukan hanya ilmu, tapi juga arena dominasi narasi global. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa ilmuwan dunia tidak ingin Gunung Padang mendapatkan sorotan yang setara. Karena jika narasi berpindah ke timur, maka dominasi barat atas sejarah akan mulai runtuh. Jika Gunung Padang benar-benar diakui dunia sebagai situs tertua, dampaknya akan jauh lebih besar dari sekadar akademik. Ini akan menjadi senjata geopolitik budaya bagi Indonesia. Negara ini akan tiba-tiba mendapatkan posisi baru dalam percaturan sejarah dunia. Bayangkan, negara berkembang yang selama ini hanya dipandang dari sisi ekonomi dan politik, kini tiba-tiba menjadi pusat sejarah peradaban manusia. Ini bukan hanya menaikkan reputasi, tapi juga posisi tawar dalam budaya global, pariwisata, diplomasi, dan tentu saja ilmu pengetahuan. Dalam dunia yang masih dipengaruhi oleh narasi kolonial, hal ini tentu tidak mudah diterima. Banyak negara besar mungkin tidak akan dengan senang hati membiarkan Indonesia
memegang kartu sejarah sekuat itu. Karena seperti halnya minyak atau teknologi, sejarah pun adalah komoditas yang bisa menentukan kekuasaan naratif global. Maka, menolak Gunung Padang bukan hanya soal keraguan ilmiah, tapi juga tentang mempertahankan status quo, kekuasaan budaya yang selama ini dikendalikan oleh Barat. Apakah ketakutan pada Gunung Padang ini merupakan bentuk penolakan yang terorganisir, atau hanya ketidaktahuan massal dari komunitas global? Ini adalah pertanyaan sulit. Di satu sisi, kita melihat adanya upaya sistematis untuk mengecilkan temuan ini dari pengabaian media internasional, minimnya liputan jurnal ilmiah Barat, hingga penolakan lembaga riset global untuk ikut turun tangan. Di sisi lain, mungkin memang banyak ilmuwan dunia yang belum cukup memahami konteks budaya dan sejarah lokal Indonesia. Mereka terjebak dalam bias budaya dan tidak melihat Asia Tenggara sebagai tempat yang layak untuk menyimpan peradaban tinggi. Maka muncullah anggapan bahwa jika ada situs seperti Gunung Padang, maka pasti itu hasil alam, bukan buatan manusia. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam dunia ilmu pengetahuan, masih ada bias kognitif yang mengakar. Penolakan ini bisa jadi bukan karena buktinya lemah, tapi karena bukti itu tidak sesuai dengan peta pemahaman yang sudah ada selama ratusan tahun. Melihat semua ketegangan ini, satu hal menjadi jelas: Indonesia tidak bisa menunggu validasi dari luar untuk percaya pada warisannya sendiri. Gunung Padang adalah milik bangsa ini, dan kebenarannya harus ditemukan melalui penelitian jujur, terbuka, dan berkelanjutan oleh anak bangsa sendiri. Tidak perlu takut disebut pencari sensasi, karena semua penemuan besar dalam sejarah awalnya dianggap gila. Jika data dan metodologi terus diperkuat dan dilakukan kolaborasi lintas disiplin yang terbuka, maka lambat laun kebenaran akan menemukan jalannya. Indonesia punya peluang langka untuk menulis ulang sejarah dunia dari tanahnya sendiri. Dan mungkin itulah alasan terbesar kenapa ilmuwan dunia takut. Karena Indonesia mulai menyadari kekuatan sejarahnya sendiri. Sejarah tidak lagi hanya diceritakan oleh pemenang kolonial, tapi dibongkar kembali oleh mereka yang dulu hanya dianggap bayang-bayang. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah Gunung Padang situs tertua di dunia? Tapi, apakah kita siap menerima kenyataan bahwa sejarah manusia bisa saja dimulai dari sini, dari Nusantara? Dunia mungkin belum siap, tapi kita harus siap. Sebab kalau bukan kita yang menggali dan menjaga kebenaran ini, siapa lagi? Mungkin ilmuwan dunia memang takut. Takut karena temuan ini membuka bab baru dalam sejarah yang selama ini mereka kuasai. Tapi kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu jujur, kritis, dan berani berpikir melampaui batas. Karena mungkin sejarah dunia memang perlu ditulis ulang, dan Gunung Padang adalah awalnya. Jika kamu merasa konten ini membuka pikiranmu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Kita akan terus menggali sejarah yang tersembunyi, mencari kebenaran yang tidak diajarkan di sekolah, dan membongkar masa lalu Nusantara yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang siapa yang berani menceritakannya.